Halo semuanya, hai ketemu lagi sama aku Nyimas Mada. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Ketemu lagi. Hari ini kita general reading ya. Temanya hari ini seseorang yang sudah tidak berkomunikasi lagi dengan kamu. Bagaimana keadaan dia? Bagaimana perasaannya saat ini? Apakah dia masih memikirkan atau masih memiliki perasaan kepadamu? Oke, disimak baik-baik temanya dan kalaupun ini melenceng mudah-mudahan nggak terlalu kebanyakan ya. Oke teman-teman semuanya ya, pusatkan energinya kepada satu nama yang ingin kalian ketahui. Bayangkan wajahnya, tutup mata ya sambil membayangkan wajahnya. Dan ritualnya adalah tarik napas dan hembuskan, lalu bayangkan nama orang, wajahnya dan sebut namanya sebanyak 3 kali. Oke, kita mulai saat ini sekarang juga ya. Orang yang sedang tidak berkomunikasi dengan kamu, ya, bagaimana saat ini perasaannya kepadamu? Orang yang tidak berkomunikasi denganmu, saat ini bagaimana perasaannya kepada diri kamu? Ya, fokuskan namanya ya dan bayangkan wajahnya. Oke, sudah aku buka ya. Seseorang yang sedang tidak berkomunikasi dengan kamu saat ini, bagaimana perasaannya kepadamu? Ya, oke, seseorang ini bagaimana? Dia saat ini tidak ingin kehilangan kamu, benar-benar perasaan di hatinya itu takut ya, dia takut kehilangan kamu. Gitu. Terus di sini tidak ada komunikasi antara kamu dan dia dikarenakan di sini ada halangan, ada penghalangnya yang membuat hubungan kalian saat ini tidak berjalan dengan lancar. Ya, perasaannya dia sama kamu saat ini gitu sayang serius ke kamu gitu ya. Dalam jalannya saat ini kamu dan dia berhubungan atau menjalin kasih ya, statusnya sebagai orang ketiga. Namun walaupun kamu sebagai orang ketiga, tapi perasaan dia serius kepada kamu ya untuk masa depannya. Dan hubungan ini memang ruwet, tapi dia sayang dan dia serius sikap dan hatinya kepada kamu. Oke, itu yang dia rasakan saat ini ya, sedang tidak berkomunikasi karena ada halangan ya yang memisahkan kamu dan dia yang begitu ruwet, tidak bisa terlewati. Kalian susah untuk bisa ketemu, susah untuk terhubung satu sama lainnya karena salah satu di antara kalian sudah memiliki pasangan. Oke. Untuk tebaran keduanya. Orang yang sedang tidak berkomunikasi dengan kamu. Bagaimana perasaannya? Untuk saat ini sikap dia sudah banyak berubah sekali ya. Sifatnya, sikapnya gitu, banyak berubah kepada kamu. Dia lebih cuek, lebih banyak diam, seperti tidak peduli, tetapi padahal perasaannya dan pikirannya itu selalu tertuju ke kamu ya, cintanya besar ke kamu. Meskipun di sini ya, dia sayang, dia cinta gitu sama kamu, tetapi kamu sama dia sering ribut, sering salah paham. Ya, yang sehingga membuat hubungan kamu sama dia itu ruwet, rumit gitu ya. Oke, perubahan di hubungan kalian itu disebabkan oleh sikap kamu yang terlalu khawatir, terlalu tidak percaya terhadap dia ya, sehingga membuat hawa hubungan kalian itu kayak susah untuk bergerak atau gimana ya, banyak perubahan itu karena sering berantem sebenarnya. Ya, jadi kalau dianya ramah ke orang dikomplain, kalau dianya diem dikomplain. Jadi
sikap dia itu berubah karena banyak komplainan, karena banyak hal-hal kecil apa namanya, dipermasalahkan gitu ya. Jadi sering berselisih paham antara kamu dan dia, ya. Tetapi, perasaannya dia kepada kamu gitu, dia serius gitu ya. Meskipun kamu di sini mungkin galak gitu atau cerewet, dia sayang sama kamu, dia begitu kenceng perasaannya ke kamu gitu. Dan pingin serius untuk masa depannya dia ya. Untuk saat ini hubungan kamu sama dia memang banyak perihnya karena keributan itu nomor satu, yang kedua kesulitan untuk bergerak apalagi untuk ketemu itu agak susah. Karena rasa cemburumu yang begitu berlebihan terhadap pasangannya dia ya, membuat kamu sering berkonflik gitu ya, sering bertengkar, sering blokir-blokiran nomor. Mungkin nomornya sering kamu matikan atau nggak diaktifkan gitu ya, kamunya jadi pelin-pelan gitu. Jadi dianya kesel dengan sikap kamu, tapi apa ya, dia nggak bisa gitu kehilangan kamu, dia nggak sanggup buat kehilangan kamu. Yang membuat, kamu sangat begitu cemburu dan begitu sangat banyak sekali kecurigaan, bahkan tidak percaya sama dia karena dia sudah memiliki pasangan sehingga kamu dan dia saat ini sering bertengkar dan hampir beberapa, bulan ini ya, kamu begitu apa namanya, dicuekin sama dia karena sebenarnya dia ingin memberikan, apa namanya itu, pelajaran aja sih, tapi sebetulnya tidak ada orang ketiga atau kedua lainnya ya, hanya ada kamu dan pasangan sahnya. Tetapi kamu di sini begitu sangat banyak sekali fitnah atau kecurigaan kamu terhadap pasangan kamu ya, sehingga kamu sama dia saat ini, sedang tidak baik-baik saja di dalam komunikasi gitu. Yang kamu rasakan adalah kecurigaan sehingga dada kamu selalu merasa perih gitu ya, merasa sakit gitu. Jadi bayangan kamu adalah, eee dia sudah memiliki orang lain saat ini gitu ya, sedangkan dia sendiri malas untuk terhubung komunikasi karena dia, tidak tahu ya mesti ngomong apa gitu, khawatir selalu saja bertengkar, entah itu lewat WhatsApp atau mungkin pertemuan, itu adalah jalan satu-satunya ya, untuk kalian, bisa terus terhubung atau, hubungan ini terus berjalan. Tapi kalau di dalam, pembacaan ini sudah beberapa lama tidak jumpa, maka memang itu akan dipastikan sulit untuk, terjalin keharmonisan. Namun jika kamu ya di dalam pembacaan ini masih sempat ketemu dan ngobrol langsung bertatap muka, itu masih ada kesempatan untuk langsung, keberlangsungannya masih lama ya hubungan kamu sama dia. Karena apa? Karena dia di sini serius ya, tidak untuk main-main sama kamu meskipun dia sudah memiliki pasangan, sebab cintanya, gairah nafsunya, bahkan mungkin, dia menganggap kamu melebihi, yang dia inginkan saat ini karena kamu begitu sangat baik. Cuman kekurangannya kamu bawel, banyak kecurigaan, banyak sekali sering ngambek, cemburu dan akhir-akhir ini mungkin mental atau sikap kamu betul-betul sudah sangat rusak ya. Karena sebentar-sebentar cemburu, sebentar-sebentar marah, sebentar-sebentar ngambek keras gitu, galak. Akhirnya itu yang membuat dia jadi kayak, khawatir dengan hubungan kamu ke depan, terancam karena sikap atau sifat kamu yang saat ini sudah banyak perubahan ya, susah untuk dikendalikan atau kamu sendiri tidak bisa berpikir, baik terhadap dia sehingga dia sangat khawatir, hubungan ini akan gagal ke depannya gitu. Jadi, malam ini ya, orang yang tidak berkomunikasi sama kamu beberapa lama ini, perasaannya memang masih sayang ke kamu dan dia di sini, eee, tidak
memutuskan untuk berpisah dengan kamu, namun keadaannya memang sulit karena kamu masih belum berubah secara sikap dan sifat. Itu kondisinya yang menyebabkan dia seperti khawatir untuk dekat dengan kamu, gitu ya. Sebenarnya dia juga sudah meminta pertemuan, tetapi mungkin di kamunya agak susah ya. Aku juga melihat kamu sudah memiliki pasangan ya, sehingga di sini menyebabkan kamu membuat dia kecewa. Bahkan di situ yang membuat hubungan ini atau komunikasi ini on off karena kamu masih memiliki pasangan, sehingga jalannya sulit. Dia punya pasangan, kamu punya pasangan. Jadi di sini nggak bisa jalan rileks gitu ya, apa namanya, lancar gitu ya. Bawaannya masih banyak ujian. Ujiannya terbesar adalah di kamu. Kalau untuk kamu sendiri sudah terbebas dari pasangan atau mungkin kamu punya konflik masalah dengan pasanganmu yang sekarang yang ada, segera selesaikan untuk bisa mendekat atau bisa bersatu dengan dia. Sebab sebenarnya yang menjadi penghalang terbesar di antara kalian berdua adalah pasangan yang saat ini sedang bersama dengan kamu ya. Aku melihat kamu juga mencintai orang ini ya ketimbang pasanganmu. Jadi pikirkan baik-baik apa dan bagaimana yang akan kamu lakukan ke depannya sehingga hubungan ini akan tetap terjaga dan terjalin hingga ke jenjang yang lebih serius gitu ya teman-teman. Jadi masalahnya bukan di dia, ternyata ada di kamu karena kamu masih belum bisa menyelesaikan semua masalah-masalah yang ada pada diri kamu. Sehingga dia seperti menjaga jarak bukan karena dia tidak sayang sama kamu, tetapi dia sedang berpikir apa yang akan kamu lakukan jika dia memberikan jarak yang begitu sangat lama kepada kamu. Apakah akan mengarah ke perubahan yang lebih baik ataukah ada apa ya namanya, perpisahan. Dia hanya ingin kamu lebih dewasa atau menyelesaikan masalah ini dengan cepat gitu ya. Tapi kalaupun tidak, dia tidak memberikan kesempatan untuk bisa lebih lama bersama dengan kamu untuk lanjut ya. Seperti itu pembacaan kita hari ini. Kita cek di zodiak apa saja yang hari ini mewarnai cerita kita. Ya, energi seseorang yang sedang tidak berkomunikasi dengan kamu saat ini. Oke, ada Aquarius ya, dimana dia mulai tidak memperdulikan kamu bukan karena dia tidak mencintai kamu ya, ingat. Tetapi kamu harus menyelesaikan masalah kamu dengan tuntas. Dia akan menunggu kamu kembali. Oke, itu yang pertama kata dia. Lalu di sini ada Nine of Wands, artinya sebenarnya dia lelah, capek ya. Sudah tidak sanggup lagi untuk menjalani kehidupan percintaan dengan kamu. Tetapi di sini dia tidak bisa pergi dari kamu karena dia sudah mencintai kamu. Dia mengharapkan hubungan ini akan terus bertahan hingga ke masa depan ya, sehingga dia di sini terus menunggu kamu ya, meski tidak jelas sebenarnya kamu bagaimana keadaannya dengan pasanganmu. Jadi dia belum berani untuk beranjak pergi, dia masih menunggumu saat ini ya. Lalu ada King of Pentacles ya, yang mana sebenarnya gitu dia merasa sudah cukup nyaman dan sangat tidak menginginkan apapun lagi selain kamu saat ini ya. Bahkan secara finansial, secara kesehatan ya, dia saat ini baik gitu. Yang hanya sedang dia jadi persoalan adalah diri kamu yang masih belum datang gitu ya, masih belum memenuhi apa ya namanya itu, ucapan atau atau sesuatu yang pernah kamu katakan kepada dia. Dia masih menunggu kamu di sini ya.
Jadi apakah kamu akan segera menjumpai dia dengan menyelesaikan masalah yang kamu punya itu ya. Jadi dia masih berharap eh, kamu betul-betul ingat dengan apa yang pernah kamu ucapkan kepada dia gitu ya. Dia di sini masih mencintai kamu, masih memiliki rasa yang besar terhadap kamu karena dia sudah merasa nyaman dengan kamu dan dia juga sudah merasa tidak membutuhkan apapun lagi selain dengan kamu karena dia apa ya, kalau aku bilang the king pentacle artinya kuat ya, rasanya dia itu memang betul-betul kuat ya, cintanya besar ke kamu. Meski yang aku lihat adalah dia lebih melirik mungkin finansial yang kamu punya, tetapi di sini dia serius untuk menjalani hubungan ini ya ke jenjang yang lebih serius, bukan untuk bermain-main ataupun sekedar singgah, tapi emang dia betul-betul mencintai kamu ya. Tapi di sini dia masih nunggu bagaimana nanti kamu itu apa namanya, ke depannya tergantung dengan kamunya gitu ya. Ini yang dimaksud seperti itu. King of Pentacles itu dia sebenarnya sudah tidak harus menyelesaikan apapun gitu ya. Jadi ada di kamu berarti masalahnya gitu, oke? Lalu ada tuh kan, ada King of Swords, lagi ada Aquarius lagi ya. Jadi kamu tuh masih ditunggu sama dia ya. Kamu akan jujur menyelesaikan masalah itu ataukah memang kamu sendiri sebenarnya tidak bisa menyelesaikan masalah yang kamu punya ya. Itu. Kalau kamu tidak bisa menyelesaikan masalah yang kamu punya, dia sudah bersikap tegas bahwasannya akan ada sesuatu yang akan dia lakukan, yang akan dia putuskan. Jadi semua tergantung bagaimana kamu menyelesaikan masalah yang kamu miliki ya demi kebaikan hubungan kamu dengan dia. Dia sedang menunggu itu ya. Menunggu jalan yang apa ya, yang sebenarnya sudah terbuka lebar, tetapi kamu yang membuat perjalanan ini tidak bisa berjalan dengan lancar ya. Ada Five of Wands, artinya kalian sering bertengkar di sini ya, sering bertengkar, nggak tahu masalah apapun, tapi yang aku perhatikan dari kartunya memang eh, saling menyalahkan gitu ya. Kamu sendiri kalau dibilangin tentang kesalahan kamu masih mengelak ya. Jadi nanti kamu pasti mengarahnya kepada perhatiannya dia, effortnya dia gitu ya, kerja kerasnya dia kepada kamu itu yang nanti akan jadi komplainan kamu ke dia sehingga dia sering sekali merasa apa ya namanya ya, merasa terganggu dengan komplainan kamu sehingga dia sering lebih aktif dalam melawan kalimat-kalimat yang kamu tunjukkan ke dia yang isinya tidak sebenarnya atau tidak sepenuhnya dia yang bersalah, seperti itu ya. Lalu The Hermit artinya adalah saat ini dia tidak berkomunikasi dengan kamu ya, dia sedang introspeksi diri, menyendiri. Apakah ini akan baik untuk dijalankan ke depannya ataukah saya akan ada perubahan lain ya? Apa yang mesti saya lakukan? Seperti itu yang dia pikirkan, apa yang mesti dilakukan ke depannya karena sebenarnya dia betul-betul sangat mencintai kamu, dia tidak bisa pergi dari kamu meskipun saat ini dia betul-betul dalam keadaan apa ya, seperti di dalam kalbunya itu kesepian gitu ya, tapi dia tidak mencoba untuk menghubungi kamu karena dia masih menunggu perbaikan yang kamu lakukan. Bagaimana nanti itu tergantung dari kamunya ya. Jadi dia di sini masih mempertimbangkan nanti dia akan jalan terus apa akan berhenti di beberapa waktu yang akan datang ya. Ada Queen of Wands ya, artinya adalah dia memang sekarang galak ya, sekarang galak gitu, banyak komplain dan cuek banget, tapi sebenarnya dia perhatian loh sama kamu, jangan jangan salah sangka ya. Mungkin kalau dia nggak pernah ngobrol, nggak pernah komplain dengan apapun yang saat ini kamu perbuat gitu, tapi sebenarnya dia mengantongi kebenaran yang kalau saatnya tiba dia akan ungkapkan semuanya. Misalkan kamu menuduh yang enggak ke dia, nanti dia akan memberikan kebenaran-kebenaran
kebenaran yang sebenarnya itu membuat kamu malah malu atau ngerasa eee, nggak mau mendengar gitu ya. Nanti kamu kaget gitu, ternyata dia lebih tahu tentang kamu gitu ya. Di sini ada, Queen of Wands, artinya walaupun dia cuek, walaupun dia seakan-akan tidak butuh, tapi sebenarnya dia selalu perhatian kamu dan selalu memantau kamu ya. Lalu ada Wheel of Fortune, artinya adalah dari masa ke masa. Ini berapa lama ya hubungan kamu sama dia? Sebenarnya setiap hari, setiap saat, setiap waktu kamu selalu teringat, kamu selalu terbayang oleh dia ya. Dia sangat mencintai kamu, bahkan di dalam kegiatan sehari-hari pun dia tidak akan pernah bisa ya tidak ingat kamu gitu ya. Jadi begitu sangat mencintai kamu sekali dianya, sehingga setiap saat dia selalu, terpikir, terbayang dan kayak terencana apa yang bakal gue lakukan, apa yang bakal gue perbuat, itu yang ada di dalam pikiran dia ya tentang kamu. Dia mencintai kamu dan dia menyayangi kamu ya. Wheel of Fortune, ada kesempatan kamu dan dia berumur panjang dalam hubungan ini, bisa ke jenjang pernikahan atau kamu dan dia mungkin akan bertemu ya, apa namanya, mengadakan pertemuan mungkin udah beberapa lama nggak berjumpa dan saat ini nanti sekitar bulan ya November, Desember kamu mungkin ada kesempatan untuk bisa jumpa dengan dia. Oke, di sini ada The Moon, artinya sebenarnya dia sedang sedih ya, sedang sedih dengan keadaan hubungan kamu dan dia. Dia tidak tahan sebenarnya mendiamkan kamu, bahkan didiamkan oleh kamu. Dia ingin cepat-cepat komunikasi, cuman sayangnya di sini banyak sekali gosip yang beredar ya. Dia sebenarnya udah tahu apa yang ada di luar sana, omongan-omongan tentang kamu. Meskipun kamu di sini merahasiakannya dari dia, dia seperti kayak ada yang ngasih tahu, ada yang ngasih kabar sehingga dia itu kayak sedih gitu ya. Dianya ngerasa apa ya, terluka hatinya gitu ya saat tahu gitu dari orang lain gitu. Padahal setiap kali dia tanya kamu tidak pernah mengakuinya itu apa. Misalkan mungkin kamu nge-hide gitu ya, story kamu, tapi ternyata kamu memposting diri kamu dengan pasangan kamu sehingga dia tidak tahu ya. Tapi ada temannya yang kenal, mungkin juga kenal sama kamu yang memberitahu, mungkin dia juga apa sih namanya, membagikan gambar atau yang ada di story kamu ya, akhirnya disampaikan kepada dia sehingga mungkin dia membuat luka batinnya itu bertambah sakit gitu ya setelah tahu dari orang lain. Saat ini dia cuma bisa diam meskipun dia tahu banyak tentang kamu. Banyak yang menyampaikan hal-hal yang kurang baik ya tentang kamu, tapi dia tetap diam karena dia mencintai kamu dan dia tidak ingin mendengarkan dari orang lain, dia hanya ingin percaya kepada kamu. Oke, yang terakhir ya, ada two pentacle. Artinya adalah dia tidak bisa melepaskan kamu, dia mencintai kamu, dia menyayangi kamu meskipun kamu sekarang punya pasangan. Dia memang bingung, dia memang bimbang, tetapi dia tidak bisa melepaskan kamu begitu saja karena dia sudah sangat mencintai kamu sedemikian rupa. Kamu tidak pernah akan tahu bagaimana besar cintanya dia ya. Dia betul-betul mencintai kamu. Ini ada di energi Capricorn ya. Orang Capricorn itu termasuknya orang setia sebenarnya ya. Kalau dia sudah mencintai, dia ingin sekali memperjuangkan itu ya menjadi milik dia. Tapi kalau untuk orang yang kamu kan di sini adalah orang ketiga di hubungan ini ya. Si Capricorn sendiri tidak bisa merusak kamu gitu. Jadi dia hanya menunggu kamu menyelesaikan masalahnya sendiri gitu. Sebenarnya dia siap untuk segera apa ya namanya, ke jenjang yang lebih serius ya. Hanya saja kamu di sini telah mempersulit jalan hubungan ini ya. Sehingga dia di sini tidak mau melepas kamu begitu saja, bahkan dia masih sangat besar ya rasa sayang dia ke kamu itu nggak kaleng-kaleng ya, benar-benar kamu dalam perhatiannya dia. Meski kamu banyak kesalahan, dia tidak serta-merta atau bahkan tidak mudah untuk meninggalkan kamu. Seperti itu ya. Ada di zodiak Aquarius, Sagittarius ya. Ada Taurus, ada Aquarius, Scorpio, ada Leo, Virgo, Leo lagi, Sagittarius, Pisces dan Capricorn ya teman-teman. Itu dia zodiaknya malam hari ini. Dan untuk inisialnya ada huruf apa saja? Inisial atau nama panggilan. Oke, ada huruf R, T, J, K, B. Oke, tunggu ya teman.
Ada huruf B, ada huruf B. Oke. Hurufnya kemana lagi ini? Huruf E, ada M, ada M, ada H, dan 3 lagi ya. Oke, ada S, P, A, dan tambah 1 Y. Oke, teman-teman semuanya, kalau teman-teman masih punya pasangan gitu ya, kalau untuk yang perempuan, oke, dari saya Nyimas Mada memberikan pesan untuk Anda. Jika hubungan kamu dengan pasangan kamu sedang tidak baik-baik saja, selesaikan dulu. Jangan langsung mencari pengganti atau kamu berselingkuh di luar sana ya. Ingat, kalau orang yang sudah berselingkuh akan diberikan ujiannya lewat apa? Lewat kesetiaan, itu nomor 1. Yang kedua adalah finansial. Setelah kamu melewati ujian kesetiaan lolos, kamu akan diuji dengan finansial. Jika finansialmu dijatuhkan ke titik 0 dan dia masih setia, berarti dia adalah milikmu. Tetapi jika kamu ditinggikan dan dia dijatuhkan, lalu kamu masih setia, berarti kamu selamat. Tapi kalau dia naik, kamu jatuh, dia meninggalkanmu, itu bisa, ini yang kebanyakan orang tidak lolos di sini ya. Kebanyakan seperti itu. Tapi semoga ini tidak resonate ya. Buat teman-teman semuanya, aku pastikan lagi sekali lagi ya. Jika memang punya pasangan, ini khusus ya, jangan diteruskan ya. Perbaiki hubungan kamu dengan pasangan kamu gitu. Kalau masalah finansial, maka finansialnya itu yang jadi titik fokus kamu untuk perbaikan hubungan. Jangan cari orang lain atau orang baru, karena kamu sama aja menyakiti orang baru. Karena orang baru tuh nggak semuanya brengsek, nggak semuanya bajingan, nggak semuanya tidak baik ya. Orang yang kamu ajak untuk berdealing tidak semuanya itu kotor pikirannya, jahat hatinya, karena dari mereka itu banyak yang setia juga, banyak yang serius juga, banyak yang sungguh-sungguh ingin menjalankan kehidupan baru dengan orang kedua atau ketiga ya, karena dia tidak memiliki kepuasan, atau dia ada rasa atau memang jatuh cinta ini karena betul-betul alami ya, maka di sana, di luar sana, tidak semua orang itu jahat, tidak semua orang itu hobi berselingkuh, tidak semua orang itu kotor pikirannya ya, enggak gitu. Jadi cerita ini, orang ini adalah orang yang betul-betul setia dan memang betul-betul sayang sama kamu gitu ya. Di sini memang keadaan dia saat bersama pasangannya sudah tidak dihargai lagi, bahkan mungkin tidak memiliki perasaan gairah dan cinta ya. Nah, dia betul-betul mengharapkan, bercita-cita bisa memiliki kamu dan bisa hidup berumah tangga dengan kamu, itu yang harapan terbesarnya dia. Tapi justru dia tahu kamu sudah memiliki pasangan itu dari orang lain, sehingga dia begitu sangat terluka dan dia mulai membatasi komunikasi, bahkan dia mungkin sudah tidak lagi berkomunikasi. Seperti itu ya teman-teman semuanya. Tapi kalau memang kehidupan percintaan kamu dengan pasanganmu tidak baik, cepat selesaikan, ada momennya itu ya. Semoga kamu mendapatkan kebaikan lebih baik lagi dari pasanganmu yang sekarang. Jangan permainkan dulu orang lain ya. Jangan kamu mengambil hati orang lain sebelum menyelesaikan masalah yang saat ini sedang menjadi ujian di kehidupanmu saat ini. Gitu ya, paham ya maksud aku ya. Jadi jangan membuat orang terluka gitu. Kalau kamu masih ada masalah gitu di dalam hubungan kamu dengan pasangan, selesaikan dulu supaya orang lain juga tidak ikut terluka. Jangan coba-coba melukai orang lain ya demi untuk menyembuhkan perasaan kamu. Nggak boleh kayak gitu ya, kasihan. Itu manusia. Kamu beruntung mendapatkan pasangan seperti
dia ya orang ketiga, tapi dia betul-betul mengharapkan hubungan ini bisa serius, bahkan ingin segera menikahi kamu, tapi pengganjal dan penghalang besarnya di kamu yang tidak jujur. Ternyata kamu sudah punya pasangan, sudah punya anak gitu ya. Jadi dia kecewa banget dengan perbuatan kamu ya. Sehingga saat ini dia menjauhi kamu dan begitu sangat lama sekali dia tidak berkomunikasi. Tapi yang sebenarnya adalah dia rindu, dia cinta, dia berharap kamu menghubungi dia. Tapi apalah daya ya, karena dia tahu kamu sudah memiliki pasangan. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih banyak untuk subscribe-nya, untuk like-nya dan komennya. Dan mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian pembacaannya. Buat teman-teman semuanya, ada baiknya didengarkan dari awal hingga selesai supaya tidak terjadi salah paham dalam komentar. Terima kasih banyak, sehat selalu, panjang umur, murah rezekinya, dan goodbye, dah.